Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Yasinta Chandra Pratiwi, mahasiswa PPG Prajabatan UMS tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari demonstrasi kontekstual pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan topik kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia maksudnya adalah Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan tertinggi sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan tertinggi sebagai sumber hukum di Indonesia. Bagaimanakah perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik abad ke-21? Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai khas Indonesia, seperti nilai religiusitas, kebinekaan, gotong royong, dan lain sebagainya. Kemudian, berangkat dari Pancasila, akan mewujudkan pendidikan abad 21 yang berfokus agar menghasilkan output sumber daya manusia yang memiliki keterampilan abad 21 yang terdiri atas berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Sehingga, dari pendidikan abad 21 ini, peserta didik dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memuat nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan keterampilan abad 21 yang terdiri atas 6 dimensi antara lain: pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Cara mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berpihak pada peserta didik abad 21, yaitu dengan kita berangkat pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana dimensinya termuat pada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dilakukan dengan cara berdoa sebelum memulai pembelajaran, membiasakan literasi keagamaan sebelum pembelajaran, berbuat baik kepada seluruh warga sekolah, menjaga kebersihan lingkungan belajar, dan menaati peraturan yang berlaku. Sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini masuk pada dimensi berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Implementasi sila tersebut dapat dilakukan dengan cara menggunakan bahasa lisan yang sesuai dengan konteks pembicaraan dengan lawan komunikasi, mendengarkan dan menghargai pendapat, menghargai perbedaan dari berbagai aspek seperti etnik, suku, agama, ras, dan lain-lain, kemudian juga berlaku adil kepada sesama manusia. Kemudian pada sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pada sila ini masuk pada kategori dimensi berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Implementasi sila tersebut dapat dilakukan dalam beberapa langkah, di antaranya bekerja sama dengan siapapun dan dalam keadaan apapun, mampu bekerja sama dalam kelompok, dan memiliki sikap simpati dan empati terhadap sesama manusia. Kemudian pada sila yang keempat, masuk pada kategori dimensi gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Implementasi sila tersebut dapat dilakukan dalam beberapa langkah, di antaranya mampu mengemukakan ide kreatif secara konseptual dan praktikal, bersikap terbuka, menghormati, dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda, dan mampu berkompromi dengan anggota lain dalam kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian pada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini masuk pada kategori dimensi gotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif. Implementasi sila tersebut dapat dilakukan dalam beberapa langkah, di antaranya tidak membeda-bedakan orang lain, mampu berkarya dan menghargai karya orang lain, dan mampu berlaku adil dalam mengambil keputusan.
Jadi kesimpulan yang diperoleh pada bahasan kita hari ini adalah implementasi profil pelajar Pancasila dapat mendukung untuk meningkatkan keterampilan abad 21. Cukup sekian pembahasan terkait demonstrasi kontekstual topik 4 filosofi pendidikan Indonesia ini. Saya Alma Yasinta Chandra Pratiwi izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.